pesan cinta kan itu belum ya? Boleh? Sering pakai. Iya. Sering. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para sahabat. Perkenalkan sebelumnya mungkin saya wajah baru di sini yang baru terlihat di sini. Perkenalkan nama saya Aris Ardianto. Mungkin saya aja perkenalan sebentar. Untuk selanjutnya, selamat datang di Webinar. Zoom meeting Tulis. Klub Sehat Holistik dengan tema pesan cinta, Tuhan. Tuhan melalui tubuh. pesan cinta Tuhan melalui tubuh. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya membantu membuka saja dan memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh pembicara kita yang sudah ditunggu-tunggu. Silahkan Bu Sinta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Ini adalah kelas kita tiap Selasa selalu bicara tentang pesan cinta. Nah, kenapa ini saya mengadakan tiap Selasa? Supaya sahabat-sahabat ini adalah bagian dari program kami di mana kami melihat begitu banyak penderitaan di luar sana akibat dari sakit-sakit yang dialami selama ini. Oke, sakit-sakit terus-menerus, bahkan kalau itu bernama cancer, itu metastase, atau kalau penyakit-penyakit lain, komplikasi gitu. Dan banyak orang menderita dengan sakit ini. Nah, padahal nanti sahabat akan memahami bahwa sakit ini semua adalah pesan cinta dari Tuhan. Oke, langsung aja ya, saya share screen ya. Jadi ini acara tiap hari Selasa, saya selalu bicara tentang pesan cinta. Saya harapkan bahwa orangnya bisa beda-beda gitu, sahabat. Jadi buat sahabat yang lain yang punya saudara atau yang punya eh, pasangan atau orang tua atau sahabat atau teman yang dikenal sakit, silahkan dikirimin link dari YouTube ini. Ini juga di YouTube. Link dari Zoom ini kita setiap malam, ya, setiap Selasa malam jam 7. Itu selalu bicara tentang pesan cinta. Nah, besok setiap Rabu kita bicara temanya berubah-ubah. Yang minggu kemarin itu bicara tentang kinesiologi. Itu keren banget bagaimana kita bisa mendiagnosa diri kita. Tubuh kita ini sangat hebat, sahabat. Jadi percayai tubuh itu bahwa kita ini punya tubuh yang luar biasa dan itu ciptaan Allah. Makanya saya tulis di buku saya ini, pesan cinta Tuhan melalui tubuhku. Silahkan dicari di di Gramedia atau di medsos lainnya kayak gitu di marketplace. Cuman saya nggak tahu ada apa tidak. Kemarin saya baru dapat di Jogja, itu di Bandung, Jakarta udah habis semua. Kita dapat di Sleman tuh di Jogja, dapat dari 2 Gramedia, ada yang 5, ada yang 3, saya beli semua. Karena udah sulit banget nyari buku ini gitu. Katanya sih dicetak 10.000 gitu kan sama Gramedia, tapi nggak tahu kemana gitu kan. Seperti itu. Ini lagi diketik ulang sama Pak Jarot, lagi diedit ulang sama Pak Jarot, mungkin akan rilis di awal tahun nanti gitu. Jadi sahabat bisa beli sama Pak Jarot nanti gitu, bahwa semua sakit itu ada pesannya gitu, dan itu semua adalah pesan cinta. Kenapa? Karena kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Oke, sempurna banget. Nah, sayang banget kita yang sangat sempurna ini tidak menyadari kesempurnaan itu. Sehingga terpuruk hari ini dalam segala bentuk rasa sakit. Dan sakit itu berulang, berulang. Sehingga, seperti tidak ada jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, saya perkenalkan dulu buat yang baru bergabung. Saya Sinta, Kasinta Sari. Saya seorang psikolog. Saya psikolog lulusan dari Unair Surabaya di tahun 2001 dan kemudian melanjutkan ke UGM lulus di tahun 2023. Jadi dari angkatan 96 kemudian melanjut langsung ke ke Unair dan kemudian lulus di UGM tahun 2023. Dan berarti saya sudah 20 tahun jadi psikolog dan
Saya banyak mendalami kesehatan holistik itu dari medicine holistik dari Institut Pitobiofisik dan berbagai guru baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu terutama saya banyak belajar dari Profesor Diana Musup dari Institut Pitobiofisik di Malaysia dan di Kanada itu. Oke, kenapa sih saya juga sangat menjiwai tentang pesan cinta ini? Karena dulu saya juga pasien, sahabat. Jadi di tahun 2023 di kala saya tingkat akhir pada saat di UGM itu, saya benar tiba-tiba nggak bisa jalan. Sebenarnya nggak tiba-tiba sih. Beberapa saat sebelumnya itu sudah beberapa kali merasakan sakit di tulang punggung. Sakit di tulang punggung, saya abaikan, saya pikir karena saya naik motor kecapean gitu. Saya pikir seperti itu gitu loh. Tapi nyatanya pesan cinta itu saya tidak dengarkan, saya abaikan sampai akhirnya mencapai klimaksnya di tahun 2023. Saya tidak bisa jalan, untuk pergi ke kamar mandi 3 meter saja saya harus merangkak dengan penuh kesakitan, merangkak, merayap ini, dan itu dengan penuh kesakitan. Itu saya alami. Dan ketika saat itu saya berobat ke Rumah Sakit Ortopedi Solo, itu kan rumah sakit ortopedi terbesar ya di Indonesia, di Solo itu. Dokter, profesor saat itu menyatakan, ini harus operasi, kalau tidak lumpuh seumur hidup. Oke, jadi diagnosanya itu tulang belakang bengkok 45 derajat dan penjepitan saraf di lumbal 45, sehingga seringkali kaki ini kebas. Tiba-tiba aja saya jatuh, tiba-tiba aja kalau naik mobil itu mau masuk ke selokan kayak gitu, karena tiba-tiba kaki ini tidak berasa gitu, kayak kelistrikannya tuh nggak ada. Itu saya alami di tahun 2023. Jadi saya menyelesaikan kuliah saya itu dengan penuh perjuangan. Saya pakai kerek lah, pakai tongkat lah, pokoknya dengan penuh perjuangan tuh bisa ini gitu. Kadang jalan pelan-pelan, kadang dipapah gitu. Kemudian saya berproses saat itu gara-gara si dokter mengatakan, oke dok, saya punya pilihan apa? Harus operasi, kalau nggak lumpuh. Oke, kalau operasi, kemungkinan saya sembuh berapa persen? Dokter bilang itu hanya 50%. What? Dioperasi lumpuh. Nggak dioperasi lumpuh. Dua-duanya bukan pilihan yang enak dong. Oke, terus saya bilang, dengan lirih saya bertanya, apa dok opsi lain yang saya punya? Sahabat bisa lihat ekspresi saya, ya paling berdamai dengan rasa sakit katanya gitu. Dengan ekspresi seperti itu, kira-kira di benak sahabat semua ketika sahabat di posisi saya, apa yang sahabat lakukan? Pasti kan berpikir bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan, bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Tapi optimisme saya saat itu, saya bilang, oke dok, saya ambil opsi ketiga, bagaimana berdamai dengan rasa sakit. Padahal itu gaya-gayaan aja, saya juga nggak ngerti sahabat saat itu tuh. Emang gimana berdamai dengan rasa sakit, sakitnya kayak begitu. Karena I have no choice gitu, saya nggak punya pilihan. Suatu ketiga di puncak sakit, dokter tuh nawarin, kalau nggak mau dioperasi, udah sini coba disuntik dulu, penghilang rasa sakit. Itu masuk jarum 15 cm ke tulang belakang. Kebayang dong. Masuknya jarum aja itu udah sakit banget. Terus ada obatnya lebih sakit lagi. Sehingga rasa sakit masuk jarum disuntik itu jauh lebih sakit daripada sakitnya sendiri. Cukup. Ini saya nggak mau lagi nih disuntik dengan seperti ini. Hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang hanya sementara. Hanya menghilangkan gejalanya saja. Itu tahun itu saya udah nggak mau. Cukup sekali itu pengalaman dan saya tidak mau, dan 10 tahun dong saya berproses sahabat gitu kan untuk bisa benar-benar sembuh. Sahabat lihat hari ini, kalau sahabat tahu gitu, saat itu dokter juga mengatakan ini nggak boleh punya anak lebih dari 2 ya. Waktu itu belum punya anak, belum nikah gitu kan. Ini nggak boleh punya anak lebih dari 2 ya. Emang kenapa dok gitu? Kalau punya anak ini nanti akan lebih dari 2, akan cacat permanen, dijelasin nih. Orang dalam keadaan normal saja itu ketika hamil itu kan rahimnya menekan tulang belakang sehingga menjadi bengkok. Nah, tulang udah bengkok, ada tekanan lagi, lama-lama akan patah kayak gitu. Jadi kamu bisa cacat permanen katanya. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah anak saya 8 hari ini. Saya masih punya anak 2 tahun, itu saya melahirkan di usia 42 tahun dan semua normal. Seperti itu gitu. Jadi saya patut berbangga hari ini saya tidak menyesali sedikit pun keputusan saya untuk tidak operasi, karena ternyata dalam perjalanan saya
dengan pasien-pasien yang ada adalah banyak sekali orang dengan penyakit sama seperti saya, yang ada adalah dioperasi malah menyisakan masalah baru. Oh gitu. Tadinya masih bisa jalan, tahu-tahu udah nggak bisa jalan, tahu-tahu dioperasi malah tadinya masih bisa jalan, dioperasi malah nggak bisa jalan. Ada yang dioperasi tadinya masih bisa pipis, jadi nggak bisa pipis. Ada yang dioperasi yang tadinya masih pup normal, jadi nggak bisa pup, harus pakai pampers. Ada yang nggak bisa bangun penisnya, wah, komplikasi banyak lah seperti itu. Jadi saya bahagia sekali dengan keputusan saya dulu, gitu kan, bahwa saya tidak ngambil jalan operasi, walaupun saya harus berproses 10 tahun. Nah, tapi sahabat-sahabat semua di sini jangan kemudian kecil hati. Wah, Bu Sinta 10 tahun nih baru sembuh gitu kan. Gimana kami gitu kan. Itu dulu nggak pakai guru, sahabat. Nggak pakai guru, artinya saya otodidak gitu kan. Belajar dari satu tempat, dari satu guru ke guru lain, dari satu training ke training lain, dari satu padepokan ke padepokan lain. Terus pokoknya belajarnya ada yang benar dan ada yang benar. Seperti itu saya jalani selama 10 tahun. Ya, akhirnya saya hari ini bisa berdiri di hadapan sahabat. Bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya lebih pintar, tapi saya sudah ngalamin gitu. Nah, dalam perjalanan 10 tahun itu pula saya menemukan bahwa ada pesan cinta dalam setiap penyakit dan masalah. Itu jadi 2023 sampai 2013 itu saya berkutat dengan penyakit saya. Sampai akhirnya 2015 tuh saya mulai memberanikan diri untuk membantu sahabat-sahabat semua. Saya lama di Mataram, sahabat. Jadi saya lahir di Surabaya, kemudian lama di Lombok, di Mataram, dan baru 2 tahun ini belum sampai lah, 1,5 tahun ini kami ada di Bandung hari ini gitu kan. Jadi kalau mau ketemu boleh kita bersua di Bandung, di Cimahi tepatnya. Kami juga ada tempat praktek di Tangerang, Jakarta gitu. Nih kami juga lagi bangun villa di Ciater, Lembang. Itu ada 14 kamar. Itu untuk membantu sahabat-sahabat semua untuk menemukan pesan cinta ini sehingga bisa membereskan masalahnya, penyakitnya dengan lebih baik dan lebih intensif gitu. Jadi kita ada camp yang 6 hari gitu, kita duduk di situ di villa itu untuk menemukan pesan cinta ini dan membereskannya di dalam diri kita hari ini gitu, sahabat. Jadi proses yang 10 tahun itu kita pangkas gitu loh. Nah, itu juga kemudian lahir buku ini. Buku ini adalah pengalaman dari pasien-pasien saya selama dari tahun 2015 itu sampai 2017 ini buku ini hadir, dan mohon maaf tidak ada daftar pustakanya. Jadi kalau ditanya, Bu, ini gimana sih, Bu, boleh bikin buku nggak ada daftar pustakanya? Ya karena saat itu benar-benar saya menuliskan pengalaman saja gitu loh. Saya nggak berpikir bahwa ini dasar ininya ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya baru kemudian saya menemukan buku-buku yang menunjang tentang pesan cinta ini. Termasuk nanti ada tentang radical remission. Itu radical remission itu kesembuhan spontan. Itu penelitian dari Kelly Turner, itu selama 10 tahun di 10 negara melibatkan 1.000 orang subjek penelitian yang sembuh dari kanker dengan spontan. Jadi sahabat-sahabat, ini kabar gembira yang bagus buat sahabat-sahabat yang sudah capek sakit, bahwa Anda bisa sembuh loh. Bahkan tanpa obat. Saya membuktikan, saya nggak pakai obat, saya nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai kedukun dan sebagainya. Benar-benar dengan kekuatan diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Karena kita bicara diri kita, bicara kesembuhan, kita tidak lepas dari bicara tentang kuasa Tuhan, sahabat. Nanti saya jelaskan kenapa kita harus berspiritual dengan baik. Karena di dalam surat As-Su'ara 2680 dikatakan, ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dia itu siapa? Dia itu tentu saja Tuhan. Dalam kuasa Tuhan, apa yang tidak mungkin? Itu sedikit pengantar dari saya, kenapa saya hadir di sini, saya menyampaikan pesan cinta, karena saya nggak pengen lihat orang menderita terus gitu. Setiap kali kalau saya bermeditasi gitu, saya hanya bisa menangis, karena saya terhubung gitu dengan orang-orang, pasien-pasien, atau bahkan saya tidak kenal, tapi dia hadir di hadapan saya. Itu sebenarnya jiwa kita tuh saling terkoneksi gitu loh. Dan saya seringkali, ya Allah, beri saya kesempatan untuk membantu sahabat-sahabat ini supaya tidak menderita lagi, supaya
bisa menemukan pesan cinta gitu. Karena kalau pesan cinta ini nggak ditangkap, sahabat, dia akan hadir terus dalam bentuk sakit, dalam bentuk masalah dalam hidup kita. Banyak kan orang yang, misalkan cancer ya. Ini salah satu sahabat kami gitu kan. Banyak, tidak semakin ke sini, banyak pasien saya tuh banyak dokter gitu loh. Karena apa? Ilmu kedokteran tidak bisa menjawab. Mereka sudah makan sehat, mereka sudah diangkat kansernya, udah dioperasi, udah menjalani kemoterapi belasan kali, puluhan kali, radiasi puluhan kali. Kenapa kansernya masih hadir? Bahkan metastase. Kenapa? Karena pesan cintanya belum ditangkap. Nah, ini kita pahami apa itu kesehatan holistik? Itu terdiri dari tubuh, mental, jiwa, dan spiritual. Kebanyakan selama ini orang itu hanya kenal di aspek tubuh. Apa buktinya? Ketika Anda sakit, maka yang pertama terpikir pasti obat, dokter, rumah sakit, dan seperti itu. Itu di aspek tubuh, sayang. Oke, kalau boleh saya ibaratkan, tubuh itu ibarat gelas ini. Gelas ini sebenarnya dia berwarna apa, dia isinya apa, itu sangat tergantung dengan isinya. Saat saya isi air bening, dia akan menjadi bening. Saat dia diisi Fanta merah, dia jadi merah. Saat diisi kopi, dia menjadi hitam. Nah, pada saat kita lahir dulu, kita itu hanyalah terdiri dari daging, darah, dan Roh Kudus, Roh Tuhan. Oke? Ini sebenarnya wadah kita tuh bersih, sahabat. Dulu ketika lahir, coba lihat bayi itu. Bayi itu begitu harum, tubuhnya nggak diapa-apain, dia harum. Dan bayi itu sebenarnya sangat sehat. Karena apa? Dia perwujudan Tuhan loh. Isinya tuh cuma Tuhan sebenarnya. Itu loh, Roh Tuhan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya, si Tuhan, Roh Tuhan ini ibarat gini. Ini adalah air, ini adalah sumbernya. Ini adalah sumbernya. Ketika dia dituangkan ke dalam gelas ini, dia bernama jiwa. Oke, apa ayatnya? Itu kalau di dalam surat dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Sod 3872 dikatakan di situ, ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Berarti ketika ini kita sudah sempurna, ditiupkan ruh Tuhan, dia bernama jiwa. Oke, itu adalah di Al-Qur'an. Kalau di Alkitab itu ada di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Di situ dikatakan, ya sebenarnya, tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada bait Allah? Bait Allah itu apa? Baitnya itu adalah tempat tertinggi. Tempat tertinggi Allah itu adalah di dalam dirimu, sayang. Bukan di langit, bukan di atas. Kita selalu bilang, mari kita tundukkan kepala untuk menghadap Tuhan yang di atas gitu. Enggak. Gusti Allah yang di atas. No. Tuhan itu sepenuhnya hadir di dalam dirimu. Ini yang perlu kita rasakan gitu loh. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Itu ayat Alkitab itu yang jelas clearly menyatakan keberadaan Tuhan. Kemudian di ayat 20-nya dikatakan tuh, tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Coba. Kalau tubuh kita, hidup kita udah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah, maka siapa pemilik tubuh kita? Siapa pemilik hidup kita? Allah, bukan? Pertanyaannya, kalau sakit, harusnya nanya ke siapa? Pernah nggak nanya ke Tuhan? Pernah, Bu, tapi nggak dijawab. Pernah, Bu, tapi saya nggak dengar jawabannya. Sebenarnya bukan engkau nggak dengar, sayang. Yang ada adalah engkau ribut sama pikiran-pikiranmu. Sehingga apa? Engkau tidak mampu mendengar keberadaan Tuhan. Suara Tuhan tuh ingin bagaimana terhadap dirimu. Tuhan tuh seperti matahari. Matahari itu 24 jam hadir di dalam hidup kita hari ini sebenarnya. Even ini malam. Kok gelap, Bu? Nggak ada matahari. Hello. Kitanya lagi pindah tempat, sayang. Mataharinya tetap bersinar. Jadi ibarat kita itu, seringkali kita ini siang hari pun masuk kamar,
tutup pintu, tutup jendela, semua ventilasi ditutup, kita keruputan selimut dan dengan bodohnya mengatakan, gelap ya, peteng ya, nggak ada matahari. Bukan, engkau yang sedang masuk dalam kegelapan batinmu sendiri, sayang. Apa kegelapan itu? Itu adalah di aspek mentalmu. Itu. Kalau di dalam Al-Quran ya, kita sholat ya, kita baca doa kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu, Allah. Benar gitu kita begitu? Engkau kerja buat apa? Engkau bantu orang buat apa? Engkau bersedekah kadang-kadang pengen dilihat, pengen diliput, pengen dikeluar-keluarin, pengen dihargai. Berarti engkau belum melakukan untuk Allah dong. Dan Allah tahu itu, sahabat. Seberapapun engkau menyembunyikannya dalam lipatan hatimu yang paling dalam. Ini yang seringkali terjadi. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa ini air di dalam ini adalah sumbernya, dan ini air di dalam botol gelas ini adalah, ya sayang. Oh iya. Maaf ya, saya masih punya anak kecil nih yang luar biasa. Nah, jadi ini air kita di dalam wadah kita. Ini ibarat tadi gelas ini adalah kita. Ini adalah jiwa. Ini adalah jiwa, ini adalah roh Tuhan. Nah, roh Tuhan tadi ditiupkan nih ke dalam gelas ini, maka dia bernama jiwa. Maka hakikatnya sesungguhnya antara jiwa sama roh Tuhan sama nggak sumbernya? Sama hakikatnya. Disinilah makna kita menghayati ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika orang meninggal, kita selalu mengatakan itu. Ini bukan untuk ayat orang untuk orang meninggalnya. Orang meninggal mah udah nggak dengar. Ini ayat untuk orang hidup. Untuk apa? Sadar bahwa engkau akan berasal dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Kalau di Alkitab itu dikatakan, semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan semua yang berasal dari debu akan kembali pada debu. Artinya apa? Tubuh kita saat meninggal, mati. Udah, jadi tanah, jadi bangkai. Besok juga jadi tanah. Itu saya buktikan sendiri dengan saya pernah menggali makam papa saya. Papa saya meninggal tahun 99, mama saya meninggal tahun 2017, pengen dikubur satu liang sama papa saya. Itu saya gali 2 meter, nggak saya temuin apapun, sahabat. Benar-benar tanah. Saya bayangin saya ketemu tulang belulang, saya bayangin ketemu tengkorak, kepala tengkorak, nggak ada. Yang ada tuh cuman serpihan-serpihan kain kafan. Bahkan saking penasarannya saya bilang, gali terus, mungkin dia tanahnya ambles. 2 meter, gali, 3 meter, gali, nggak ditemuin. 4 meter, 5 meter, mulai ketemu air. Bu, ibu mau ngubur jenazah ibunya atau mau buat sumur, katanya. Oh ya, oke, berhenti. Seperti itu gitu kan. Jadi di situ saya mendapati kenyataan bahwa kita semua akan kembali ke tanah. Kita nggak bawa apa-apa, sahabat. Yang akan kembali adalah ruh kita, jiwa kita. Pertanyaannya, jiwa ini ketika berada di dalam tubuhmu, dia ketemu tuh sama si aspek mental. Di aspek mental ada apa? Ada pikiran, ada emosi, ada perasaan-perasaan. Kalau mau dijabarkan lagi, disitulah ada kemarahan, ada dendam, ada duka cita, sakit hati, terluka, kecewa, iri, dengki. Wah, daftarnya banyak banget. Jadi air yang tadinya bening, ditambahin kopi, tambahin teh, tambahin sirup, bahkan tambahin air comberan. Kalau sudah kotor ini airmu di dalam tubuhmu ini ibaratnya, apakah bisa kembali ke maha bening ini, maha suci? Disitulah sebenarnya kita tuh diingatkan oleh peristiwa Natal. Kita diingatkan oleh peristiwa-peristiwa Idul Fitri. Tapi nyatanya beberapa kali Natalan, beberapa kali Fitri, kita udah suci belum? Udah bersih belum? Kita Natal bukan hanya memperingati kelahiran Yesus loh. Tapi sebenarnya refleksi untuk kelahiran kembali jiwa-jiwa kita. Diingetin. Dulu jiwamu bersih, sayang. Tapi sudah mulai terkotori oleh aspek mentalmu. Oke? Begitu juga yang Idul Fitrian. Disuruh fitri. Idul Fitri terlahir kembali, suci kembali. Betul gitu? Sudah suci?
Sudah berapa kali fitri, Idul Fitri kita jalani, sudah kita fitri sayang? Itu loh. Nah, betapa kasih sayangnya Allah, cintanya Allah. Dia tuh pengen engkau kembali kepada dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya sempurna. Disitulah Tuhan kasih mekanisme berupa apa? Berupa sakit, berupa masalah-masalahmu hari ini. Untuk apa? Menyadari. Menyadari apa? Hello, aspek mentalmu masih bermasalah loh. Kamu masih punya marah loh. Kami masih punya dengki loh. Kami masih punya kecewa loh. Tapi kita yang nggak paham kesehatan holistik, yang ada adalah menderita dengan sakit itu. Bahkan sakit itu dibungkam. Dibungkam sakit itu. Dibungkam semua. Padahal itu kasih sayang Allah. Makanya kalau orang bilang, saya lagi dikasih ujian sama Allah. Nggak ada. Allah tuh mah nggak suka nguji-nguji. Kadarullah saya sakit. Tambah sebel lagi kalau saya bilang kadarullah. Kadarullah itu apa? Meletakkan takdir itu pada Allah. Seakan-akan Allah yang buat engkau sakit. Bukan. Kita harus take responsibility. Sakit itu engkau yang buat, sayang. Dan Tuhan hanya punya satu kata dalam dirinya. Cinta, cinta, cinta. Dia ingin kau kembali, sayang. Kembali apa? Dalam kondisi jiwa yang bersih. Ini kegelisahan saya setiap hari, sahabat. Saya setiap malam, saya tidur tuh jam 2 malam. Saya menangis, Tuhan. Ampunkan saya, kau gunakanlah tubuhku ini untuk menyampaikan pesan cintamu. Supaya melek, supaya sadar bahwa di balik sakitmu hari ini ada pesan cinta Tuhan. Bukan ujian, bukan kemarahan, bukan Tuhan ingin menghukum. Hanya satu kata, dia ingin engkau kembali sempurna. Ini yang saya dengan tim ini usung terus. Yuk kembali, yuk kembali. Kembali pada dia. Makanya alhamdulillah ada seorang sahabat itu membuatkan saya bukan buku, lagu tentang kembali padamu. Nanti di akhir acara ini kita nyanyi bareng ya. Ini apa namanya? Saya apa? Buffering. Ada siapa ya di sini? Oke, udah. Nah, jadi apa nanti di akhir acara kita nyanyi kembali padamu ya. Ini lagu healing banget, mengingatkan kita bahwa kita akan kembali pada Dia. Ini yang kalau ini kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kita akan menangis. Karena apa? Kita akan kembali kepada Dia. Tidak peduli Anda sakit, tidak peduli Anda sehat. Coba di ruangan ini, dari 1.000 orang, siapa yang meninggal? Semua pasti meninggalkan. Semua pasti meninggalkan. Anda mau sakit, Anda mau sehat, semua pasti meninggal. Sekarang pertanyaannya, Anda mau meninggal dengan cara apa? Mau meninggal dengan cara senyum? Apakah ini meninggal dengan cara senyum? Atau meninggal dengan cara... Ada kan orang yang meninggal sampai harus dijahit? Pernah nggak lihat orang mulutnya dijahit, matanya dijahit? Karena apa? Nggak bisa lagi nih si tensoplas itu menutup mulutnya karena apa? Pada saat Anda meninggal nanti, di detik-detik terakhir kematian Anda akan diputarkan film siapa? Film tentang diri Anda. Sehingga apa yang Anda lakukan selama hidup ini itu diputarkan kembali. Enak kan kalau yang kita lihat tuh yang baik-baik dalam diri kita? Oh, sepanjang hidup kita selalu menolong orang, sepanjang hidup hati kita bersih, kita selalu berpikir positif, selalu bersikap positif pada hal apapun. Maka yang ada adalah kita lihat bintang filmnya kita senyum melihat, indah sekali film tentang kita. Tapi sebaliknya, ketika pada akhir kematian kita, di ranjang kematian kita, diputarkan ulang kematian hidup kita, perjalanan hidup kita pun terkaget. Saya pernah punya marah itu ya. Saya pernah punya sakit itu ya. Saya terluka banget ya di situ. Atau mungkin pernah dalam masa hidup sahabat saking terpuruknya pengen bunuh diri. Itu diputarkan ulang sahabat semua. Inilah
Jadi kita kesehatan holistik sebenarnya bicara apa? Bicara tentang soul dan spiritual itu 50% tentang kesehatan, kedamaian, kebahagiaan Anda. Kalau Tuhan sepenuhnya hadir di dalam dirimu, layak nggak hari ini kita cemas masa depan? Layak nggak hari ini kita berbuat nggak benar? Layak nggak kita membohongi orang lain? Layak nggak kita berkata-kata kasar kepada orang lain? Ketika kita menyadari bahwa di dalam diri orang itu juga ada Tuhan, di dalam diri kita ada Tuhan, apapun agamanya, kita ini punya Tuhan yang sama loh, yang satu loh. Orang Kristen menyebutnya Tuhan Yesus, orang Islam menyebutnya Tuhan Allah, yang sana menyebutnya Sang Hyang Widi, yang sana menyebutnya Tao Te Ching, whatever. Coba Anda renungkan. Anda mengatakan Tuhan Anda benar, itu hak Anda. Tapi sebenarnya kita sedang memandang Tuhan yang sama. Kapan kita mau bisa damai? Saat kita selalu mengatakan bahwa Tuhan yang paling benar. Itu urusan Anda dengan diri Anda. Kebayang nggak kalau semua ada 5 agama aja ada Tuhannya masing-masing gitu kan? Terus saling tengkar tuh. Aku mau menurunin hujan hari ini di Bandung. Yang Tuhan yang sana, jangan-jangan kasihan nih tukang es nanti nggak laku gitu. Yang sana, kasihan jemuran nanti nggak kering-kering misalkan. Terus ada Tuhan dari para Tuhan gitu. Kalau kita sampai pada kesadaran soul dan spiritual, sampai pada kesadaran Tuhan, sahabat, kita nggak akan mampu nyakitin orang lain. Kenapa? Kita menyadari di dalam diri dia ada Tuhan juga loh. Tuhan yang sama hadir di dalam diri kita. Pertanyaannya, Bu, kenapa hari ini kok masih banyak orang yang jahat? Masih ada orang yang bisa membunuh orang lain. Satu, dia nggak kenal Tuhan di dalam dirinya. Dua, dia dikuasai oleh aspek mentalnya. Bayangin hari gini ada orang rela bunuh cuma gara-gara kalung, Pak. Hari gini ada orang suami bakar istrinya. Hari gini ada orang yang bapak menggagahi anaknya. Itu karena apa? Aspek mentalnya yang bermasalah. Dan tidak kenal Tuhan pada dirinya. Oke? Nah, yang ketiga adalah ini sudah 75%. Ambil ini, Bu. Kursi putih itu. Kursi putih di belakang. Kursi putih. Nah, jadi apa namanya? Di situ kita melihat bahwa soul spiritual kita, kehadiran Tuhan dalam diri kita itu menyumbang 50% terhadap kesehatan, kedamaian, kebahagiaan kita hari ini. Urusan mental 25%. Hubungan sosial itu 15%. Oke? Kalau ini udah diberesin, sahabat, ini sudah 90%. Tubuhnya cuman ini 10%. Dia nanti diisi merah jadi merah, diisi hitam jadi hitam, diisi hijau jadi hijau. Nah, tubuh ini mah cuma 10% sayang. Sak jelek-jeleknya Anda makan, sak jelek-jeleknya Anda hidup, itu hanya merusak tubuh 10%. Dan itu kami buktikan, sahabat. Di camp kami, itu ada orang, sahabat, ada peserta camp, 26 tahun makan sehat. 36 tahun jadi praktisi yoga. Apa yang terjadi? Datang ke camp dalam kondisi stroke. Dia nggak pernah tuh makan makanan buatan pabrik. Tapi yang ada dia datang dalam kondisi stroke. Ada justru sebaliknya, ada pasien itu kanker otak, 6 tahun kanker otak. Bayangin, dokter manapun pasti bilang tuh, ini usianya tidak lebih dari 3 bulan. 6 tahun lo hidup, sahabat, di camp itu ngajarin kami poco-poco, ngajarin kami senam dan sebagainya. Happy. Apa rahasianya? Dia bilang, saya sudah cukup hidup, Bu, selama ini. Dan saya bahagia dengan hidup saya. Saat ini saya ada cancer, saya terima. Saya udah nggak mau berobat, saya nggak mau kemo, saya nggak mau angkat. Karena tahu kan resikonya di otak seperti apa. Saya cuma tiap hari berdoa, terima kasih Tuhan, bangun tidur tuh berdoa tuh. Terima kasih Tuhan, dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Jadi semangatnya hari demi hari itu hanyalah bahagia dan membahagiakan orang lain. That's it. Artinya apa? Dia sedang menjadi perwujudan Tuhan di muka bumi. Ayatnya banyak tuh di Kristen ada tuh.
manusia adalah gambaran diri Tuhan. Kalau di Islam dikatakan aku adalah hasanah yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Kuciptakan engkau, Lina. Kuciptakan engkau. Pak siapa nih? Pak Budi. Kuciptakan engkau, Bu Nurmala. Jadi kita ini sebenarnya jiwa-jiwa yang agung. Perwujudan dari diri Tuhan. Kenapa hari ini kita masih sakit, kita masih menderita, kita masih punya benci, marah, kecewa, sakit hati? Kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita, mental tadi itu. Nah, dari mana asalnya? Si mental tadi, kalau urusan soul dan spiritual itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Cari deh guru spiritual. Saya dalam hal ini adalah sebagai seorang sahabat. Saya bukan seorang guru. Saya seorang juga dulu kesakitan. Saya juga pasien. Tugas saya hari ini adalah ngurusin di aspek mental dan mengajak tangan sahabat, menggandeng tangan sahabat sebagai seorang sahabat, sebagai teman seperjalanan. Oke? Cari. Dan Tuhan itu nyarinya tidak di mana-mana. Bukan nyari di mana-mana. Saya sudah keliling sahabat udah 10 tahun nih. Bukan 10 tahun, dari tahun 2017 tuh saya mencari Tuhan ya. Ujung-ujungnya akhirnya sadar bahwa Tuhan yang kita cari itu nggak di mana-mana, tapi di dalam dirimu, di dalam kolbumu. Oke? Alam semesta tidak dapat mewadahiku, tapi aku berada dalam kolbu orang mukmin. Berarti antara alam semesta di luar sama kolbu orang mukmin lebih gede mana, sahabat? Oke? Ayatnya jelas loh mengatakan alam semesta tidak dapat mewadahiku, tapi aku berada dalam kolbu orang mukmin. Alam semesta yang gede itu nggak bisa mewadahi Tuhan. Itu pertanyaan saya saat saya masih SD, sahabat. Tanya ustazahnya, Bu Guru, kalau Tuhan ada di surga, Tuhan ada di mana, Bu Guru? Di surga. Kalau Tuhan ada di surga, berarti gedean surga dong daripada Tuhannya. Gurunya nggak bisa jawab. Berarti kan kalau maha besar, katanya Bu Guru, kalau udah maha besar, tidak ada yang menandingi kebesarannya. Kalau Tuhan ada di surga, berarti besaran surga daripada Tuhan. Gurunya nggak bisa jawab. Nah, ini aja udah ada ayat. Alam semesta tidak dapat mewadahiku, tapi aku berada dalam kolbu orang mukmin. Berarti lebih gede mana? Alam semesta sama kolbu orang mukmin. Jawabannya pasti kolbu orang mukmin dong. Pertanyaannya, kita orang mukmin nggak? Orang mukmin itu apa? Orang yang iman, orang yang yakin. Kan gitu aja. Yakin dibangun dengan apa? Penyaksian. Menyaksikannya di mana? Di dalam diri. Maaf, tidak hanya penyaksian itu tidak hanya berupa apa gitu di dalam tubuh kita, tidak, tapi menyaksikan semua gerak Allah itu hadir di dalam dirimu. Menyaksikan bahwa setiap nafas ini adalah geraknya Allah. Apa bedanya jenazah sama orang hidup? Di orang hidup itu udah ada loh, masih ada loh jantungnya, masih ada loh paru-parunya, masih ada loh matanya. Tapi dia sudah tidak bergerak lagi, tidak berfungsi lagi semua anggota tubuhnya. Saat apa? Saat dia sudah mengembuskan nafas terakhir. Berarti satu-satunya kehidupan yang menandakan sama hidup itu hadir di dalam diri kita itu adalah apa? Nafas, sahabat. Maka semua praktek perilaku spiritual itu pasti urusannya dengan nafas. Kenapa? Menyadari nafas adalah menyadari Allah yang hadir sebenarnya dalam diri kita. Jadi kalau ada orang bilang gitu ya, masih anak-anak, kita bisa melihat dengan apa? Dengan mata, Bu Guru. Oke, itu pelajaran nenek TK. Tapi orang yang sudah mulai berkesadaran, pasti akan bisa dengan sadar bilang, Bu Guru, tapi itu tetanggaku punya mata, tapi kok nggak bisa melihat? Berarti bukan mata, sayang, yang bisa membuatmu melihat. Tapi ada izin Allah, ada nafas Allah di dalam yang bisa membuat matamu melihat. Jadi ketika kita mampu menyaksikan semua gerak Allah itu di dalam diri kita, itulah penyaksian sesungguhnya. Itulah iman sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, kita kalau ada yang enak-enak aja, baru mau kita terima. Tapi yang nggak enak-enak kita tendang. Artinya apa? Kita sedang tidak mengakui itu gerak Allah. Itu loh yang terjadi dalam diri kita hari ini. Oke? Berarti yang bermasalah di mana nih? Yang bermasalah adalah aspek spiritual nih.
yang soul spiritual Anda tidak kenal Tuhan, cari deh guru spiritual yang bisa membantu Anda untuk kenal diri Anda yang sejati. Oke, hati-hati, tapi mencari guru spiritual juga nggak boleh sembarangan. Oke, tugas saya adalah membawa sahabat untuk mengenali aspek mental yang bermasalah ini. Dimulai dari akar masalah, bola kecil berwarna merah ini. Perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar, bertambah banyak, ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Akar masalah itu seringkali ada di dalam kandungan, sahabat. Ada bukunya itu, Memori Janin dan Dampak Setelah Lahir. Nih, cari nih bukunya si Sister Brenda. Ini cerita tentang pasien-pasien hipnoterapi. Dan memang, ini apa namanya, ini sahabat kami, dan saya pun menemukan di ruang praktek banyak orang yang bermasalah hari ini itu dimulai dari program-program di dalam kandungan. Kemarin saya ngobrol 2 jam sama ahli golongan darah. Itu kita kupas semua. Bagaimana hari ini kita bermasalah, itu ada gen loh. Itu lebih keren lagi, ada gen dari orang tua kita yang diturunkan itu dalam DNA kita, dan itu ada di dalam kromosom, ada di dalam protein-protein di dalam tubuh kita yang diturunkan melalui DNA. Kita ngobrol 2 jam tuh seru banget tadi malam tuh sampai jam 12 tuh saya ngobrol sama beliau-beliau ada di Kalimantan. Kapan-kapan nanti kita undang ya. Rabu depan insya Allah kita akan bicara tentang golongan darah. Gratis semua di sini tuh, kita ilmu ini kita keren-keren tuh semua gratis. Oke, itu adalah akar masalah. Perjalanan waktu membuat masalah ini bertambah besar sampai akhirnya menjadi simptom. Nah, kalau sudah simptomnya gede, itu akan muncul dalam bentuk aspek fisik. Contoh, alergi terus-menerus, jerawatan terus-menerus, nggak hilang-hilang, flek, gatel-gatel. Itu masih sederhana. Bisulan nggak selesai-selesai. Sampai yang berat, cancer kah, gagal ginjal, gagal jantung, stroke, apalagi itu. Seperti itu. Nah, sayangnya orang kalau nggak ngerti kesehatan holistik, semua simptom ini dibungkam. Dengan apa? Dengan obat, dengan dengan operasi. Jadi ibarat simptomatik simptomatik itu adalah hanya ngobatin simptom, hanya ngobatin di area simptom gejalanya saja. Anda sakit kepala, cari Panadol. Anda nggak bisa tidur, cari obat tidur. Anda nggak bisa tenang, cari obat penenang. Anda diabetes, bertahun-tahun minum obat, 30 tahun minum obat diabetes. Emang sembuh gitu diabetesnya? Coba nggak minum 3 hari. Dulu startnya diabetes itu di angka 150 misalkan. Nggak terlalu tinggi. 30 tahun minum obat. Coba dia nggak usah minum 3 hari aja. Itu sudah 400 diabetesnya. Berarti apa yang diobati oleh obat ini selama 30 tahun? Cuma ditekan gejalanya. Begitu juga dengan hipertensi. Ada orang seorang dokter nih datang ke saya. 30 tahun nggak bisa tidur. Kenapa? Padahal tiap hari juga dia bisa ngeresepin obat tidur ke orang-orang. Dia pun nggak bisa tidur. Ada sesuatu di akar masalah tuh. Nah, akar masalah itu ada di mana? Kebanyakan ada di pikiran bawah sadar, di mana perannya 95-99%. Bayangin, gede banget. Ini semua tersimpan long term memory, memori jangka panjang. Di pikiran sadar itu hanya 1-5%, itu hanya short term memory, memori jangka pendek. Oke. Nah, sayangnya nih pikiran bawah sadar, boro-boro kita ingat sahabat, kadang tahu aja enggak. Bayangin ada seorang pasien itu tiap hari minta cerai sama suaminya. Kenapa? Dia merasa nggak dicintai sama suaminya. Suaminya bingung. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana mengungkapkan cinta pada suami istri saya, Bu. Ibarat kalau saya disuruh ngorbanin kepala saya buat dia yakin saya mencintai dia, saya relakan kepala saya. Tapi tiap hari minta cerai. Ternyata apa? Ketika dibawa ke dilakukan hipnoterapi kepikiran bawah sadar, di usia dia 3 bulan di dalam kandungan, mamanya tuh nangis. Kok hamil sih? Kenapa? Yang ada adalah dengan kakaknya tuh terlalu dekat. Mamahnya ini single parent sih enggak, tapi papanya nggak pernah pulang. Jadi sebenarnya dia menangis karena tidak siap ngurusin anak masih balita, dia harus kerja, dia harus cari duit, bahkan
mertua, orang tua tuh semua tanggungan dia, suaminya entah kemana. Sibuk dengan dunianya sendiri. Di situ dia menangis. Jadi sebenarnya mama ini menangis bukan karena menolak bayi ini. Tapi di bayi, tangisan mama ini dianggap dia tidak diinginkan sebagai seorang anak. Sehingga apa? Dia tidak merasa dicintai. Bayangin, mana ingat kita kejadian di usia bayi gitu. Maju lagi di usia 8 bulan, mamanya dia melihat nih si bayi ini mamanya nangis di depan kaca rias. Karena apa? Udah HPL doang, udah ada HPL hari perkiraan lahir. Tapi bapaknya udah 3 bulan nggak pulang, entah kemana, nggak bisa dihubungin. Seorang istri kan pengen temen suami ya pada saat melahirkan. Nah itu loh, pada apa namanya, yang terjadi pada anak ini pada udah bukan anak lagi, udah jadi orang dewasa yang setiap hari minta cerai karena apa namanya merasa tidak dicintai. Dan itu ternyata akarnya semua ada di pikiran bawah sadar. Dan saya menemukan sahabat bahwa semua masalah yang kebanyakan pasien itu datang ke saya itu ada kaitannya dengan pikiran bawah sadar. Saya marah, Bu, istri saya nggak pernah dengerin saya. Ujung-ujungnya dicek tuh kepikiran bawah sadar, anak kelima dari 9 bersaudara misalkan, anak tengah, ya wajar mamanya udah nggak pernah gitu atau dianggap sebelah mata. Sama, saya pun mengalami sahabat Nadi kalau dekat sama saya cerita. Saya punya banyak luka batin. Jadi saya bilang saya tuh begitu menjiwai pesan cintanya apa? Karena saya pun pasien. Sok sebut deh luka batin kayak apa. Saya pernah ngalamin. Jadi saya ngerti tuh arti tidak dihargai, arti tidak dicintai, arti tidak diabaikan itu saya dapetin semua sahabat. Masa kecil ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Pintu masuk ke pikiran bawah sadar itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah figur otoritas. Siapa figur otoritas dalam hal ini? Orang tua terhadap anaknya. Guru terhadap siswanya. Dokter terhadap pasiennya. Apalagi itu? Suami terhadap istrinya. Contoh suami ngomong aja, Bu, itu kenapa sih perut itu kok kayak bawa ini apa namanya tas pinggang terus gitu kan? Itu istrinya udah nggak bisa tidur tuh. Udah nggak bisa tidur gitu. Kalau amang-amang dia pergi apa namanya dia ke depan gitu ke amang-amang belanja gitu bilang begitu mungkin halah kamu tuh sok tahu. Tapi ketika suami yang mengatakan, istrinya udah nggak bisa tidur dan itu jatuh apa ya image dirinya ke titik nol tuh. Itu ketika karena pas suami itu adalah figur otoritas. Begitu juga seorang ibu nih misalkan mengatakan padanya, aduh kamu nggak bisa apa-apa ya, mama-mama aja terus. Jangan salahin, Bu. Ada pasien saya itu 40 tahun. Itu mau beli sofa, mamahnya tuh di Cina lagi terbaring di rumah sakit gitu kan. Dia mau beli sofa buat rumahnya sama istrinya. Mah, video call. Yang mana, Mah? Yang mana, Mah? Sofanya biru atau ini? Istrinya di sampingnya kira-kira gondok nggak? Gondok. Yang ada istrinya cancer. Karena apa? Suami tadi adalah mamanya sebagai figur otoritas itu sudah masuk programnya di diri suaminya. Kamu nggak bisa apa-apa tanpa mama. Sehingga nggak takut banget salah, takut ngambil keputusan kalau nggak merujuk ke mamahnya. Yang menderita siapa? Orang di sampingnya. Itu yang terjadi. Itu figur otoritas. Jadi jangan main-main. Kita sebagai orang tua hari ini, ketika anak kita bermasalah, jangan dulu nuding ke dia. Refleksi. Bercermin. Hello, program apa ya yang sedang saya masukkan di kepala dia selama ini sehingga dia seperti itu? Itu dulu dong, refleksi ke dalam diri. Itu sebagai figur otoritas Anda memegang kunci untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau kita tahu ilmunya ini, sahabat, hal-hal negatif kita dulu program, maka hal-hal positif juga untuk mengkoreksi hal-hal negatif itu juga kita pegang, sahabat. Oke. Kedua adalah ide dengan muatan emosi tinggi. Ketiga adalah repetisi ide, pengulangan terus-menerus. Bayangin, mamahnya ngomong tadi itu dari dia sejak kecil. Kamu nggak bisa apa-apa, aja. Udah mamahnya mengatakan, dikatakan muatan emosi tinggi, repetisi, pengulangan terus-menerus, 4 identifikasi keluarga. Di rumah dia seperti anak yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi dia itu program di pikiran bawah sadar di mana perannya 95-99%.
Oke. Nah, di pintu kelima relaksasi pikiran, di situ adalah pintu perubahan. Di situ kita bicara tentang relaksasi pikiran. Di situ ada meditasi dan hipnoterapi. Hipnoterapi harus datang tatap muka, gitu kan. Silahkan kalau yang mau ngeberesin masalahnya bisa datang ke Bandung atau ke Tangerang. Nanti bisa hubungi Bu Akti, asisten kami. Itu atau kalau meditasi itu kami ada bantu dalam kelas coaching. Kelas coaching ini sebulan, sahabat. Kelasnya tuh sebulan, tiap hari kita meditasi, saya bimbing. Kemudian ada 10 materi dan uniknya kelas ini sangat murah karena apa? Berlangsung seumur hidup. Artinya apa? Kalau nggak beres di 1 bulan, Anda boleh ikut di batch selanjutnya. Gratis. Tinggal sekarang hidupnya Anda atau hidup saya gitu aja. Selama saya buka kelas coaching ini, Anda bisa ikut dan bisa ikut free batch-batch selanjutnya kalau belum beres. Itu banyak banget orang yang datang mukanya mengerikan gitu. Ikut kelas ini lama-lama udah lembut dan aura inner beauty-nya tuh keluar gitu. Aura kegantengannya tuh keluar dari dalam. Karena apa? Berhenti dikendalikan oleh pikiran-pikirannya. Dan segala yang tadi di pikiran bawah sadar yang macam-macam itu bisa diperbaiki dengan kelas coaching online ini gitu. Oke. Nah, ini ada yang disebut dengan holistic cycle. Semua berawal dari mama dan papa. Mama papa kita dulu itu orang-orang juga punya masalah, sahabat. Pasti dia memiliki trauma, luka batin, inner child, masa lalu mama dan papa kita. Ketika mama dan papa kita belum beres sebagai pribadi, maka ketika menikah pasti pernikahannya tidak bahagia. Oke? Ya, jadi kita cek aja, iya mama saya dulu sering bertengkar, di dalam keluarga itu ribut, terus saya nggak betah di rumah, gitu kan. Nah, ketika Anda belum selesai sama diri Anda ya, maksudnya masih menyimpan kemarahan sama mama, papa gitu ya, itu biasanya diulang, sahabat. Nanti Anda membangun keluarga, Anda dipertemukan dengan pasangan yang membuat Anda bertengkar terus. Kenapa itu terjadi? Karena kita sedang menjalani remedi. Remedi itu apa? Ujian ulang. Tuhan tahu, sahabat. Oke, engkau masih bermasalah dengan papamu. Engkau masih bermasalah dengan mamamu. Sehingga apa? Dalam kehidupan sekarang kita dipertemukan sama orang yang 11-12 sama mama papa kita tadi gitu loh. Sehingga kita ribut terus, nggak damai terus. Itu kalau ini ya, banyak saya temuin. Dulu sekarang dia dipertemukan sama suami yang tukang pukul. Kalau mau dirujuk-rujuk ke belakangnya, ternyata dia juga punya papa yang tukang pukul juga gitu, yang suka memukul maksudnya. Ini loh, kita sekarang sebenarnya sedang remedi. Hari ini diselingkuhin, ujungnya sebenarnya dulu dia punya papa juga dulu, kalau nggak poligami, dia adalah anak dari korban poligami, atau papanya pernah berselingkuh. Itu Tuhan tahu, sahabat. Itu yang saya sebut dengan pesan cinta. Ketika kita masih belum selesai dengan emosi-emosi itu, dihadirkan sarananya. Entah itu berupa pasangan, entah itu berupa anak, entah itu berupa rekan sekerja, whatever lah. Untuk apa sih? Ngeberesin sebenarnya. Sayangnya orang yang tidak belajar tentang pesan cinta ini pasti terbelenggu, terbelit sendiri dengan masalahnya. Oke, itu. Nah, ketika perkawinan ini tidak bahagia, otomatis ketika menikah, keluarga itu pasti berantakan nih. Ketika keluarga ini nggak beres, muncullah di situ masalah anak, masalah karir, masalah keuangan, morat-marit, kesehatan sakit terus-menerus, secara spiritual nggak tenang, relasi sosial banyak masalah dengan orang lain. Ini yang disebut dengan potensi masalah. Ini yang sebelah kanan ini sebenarnya sama kayak bola-bola kecil, sayang, cuman simptom, dampak. Apakah kita memberesinya di kanan? No, Anda harus mundur. Dulu Anda tuh anak, korban dari orang tua. Tapi Anda juga nggak bisa nyalahin orang tua. Karena apa? Orang tua juga korban dari orang tuanya. Nah, saat ini Anda di posisi individu. Berpotensi melahirkan anak-anak yang bermasalah. Makanya, kalau di praktek saya, kalau sudah, Bu, saya mau bawa anak saya. Sebelum ngomong sama anak, orang tuanya harus hadir dulu. Dan seringkali, orang tuanya hadir, udah Bu, nggak perlu anaknya. Anaknya nggak bermasalah. Dia hanyalah korban dari Anda berdua. Jadi yang tadinya mau bawa anaknya, gitu, anaknya bermasalah, udah nggak usah. Kitanya dulu yang ngeberesin diri.
Ketika kita sebagai mama dan papa ini beres, maka udah pasti ke kanannya tuh beres sendiri. Itu yang saya terapkan gitu. Alhamdulillah Bu, anak kami 8 Bu. 4 anak ini itu sudah kuliah, itu semua masuk tanpa tes. 1 di Malaysia, 1 di ITS, 1 di UGM, 1 di ITB. Keren-keren semua, tanpa tes, semua jalur prestasi. Kenapa? Padahal saya juga orang nggak repot banget gitu, harus bimbel, harus apa mahal-mahal, enggak. Anak saya apa pinter-pinter, enggak. Anak saya yang kemarin keterima di UGM tuh nomor 37 ranking eligible-nya di SMA-nya itu. Enggak pinter sampai Farel nggak salah tuh UGM nerima kamu Farel gitu. Mami nggak pernah saya lihat dia belajar. Kenapa? Karena saya sudah sangat yakin bahwa di dalam diri setiap anak itu ada benih Tuhan. Sudah ada blueprint Tuhan di dalam dirinya. Jadi saya nggak mau repot. Udah, terserah ya sayang. Kamu mau belajar, mau nggak, it's your life. It's your body. Itu hidupmu. Kamu mau ini, mau itu adalah hidup saya. Yang saya ajarkan dari kecil pada anak-anak saya adalah konsekuensi. Bahwa ketika kamu ngambil pilihan A, kamu harus siap dengan konsekuensi A. Kamu ngambil pilihan B, kamu siap dengan konsekuensi dari pilihan B itu. Itu aja terus. Apapun bentuknya itu saya selalu ajarkan. Jadi anak saya udah mau misalkan nih anak saya malam gitu, Mami, motorku bocor. Terus itu udah jam 11 malam. Jam malam jam 10. Ini jam berapa sayang? Jam 10. Ini jam berapa? Jam 11, Mami. Terus Mami bisa apa sayang? Emang Mami bisa nambal banmu? Emang Mami bisa ngeret motormu? Ya terus gimana? Ya pikirin. Kan kamu yang memilih sendiri, kamu pulang jam 11. Kalau tadi jam 10 masih ada mungkin apa tukang tambal ban di Lombok, Bu, nggak ada 24 jam tukang tambal ban. Terus aku harus gimana, Mami? Ya pikirin. Kamu berani berbuat, ya kamu berani tanggung jawab atas ini. Apa yang terjadi, sahabat? 5 kilo tuh dari rumah itu motor ini dia. Aku tinggal di sini gimana, Mami, motornya? Tinggal di mana? Ini ada apa gitu rumah sakit ya? Terserah. Kalau itu hilang motor itu gara-gara kamu tinggal, Mami nggak mau beliin lagi. Terserah. It's your choice, sayang. Santai aja saya ngomong gitu kan. Artinya apa? 5 kilo tuh dari tempat dia pecah ban tuh sampai rumah dia dorong. Apakah dia belajar? Belajar. Itu gitu. Pulang itu udah keringetan semua. Saya asik ya. Saya ledekin gitu. Asik ya. Saya capek kamu. Mama apa? Udah makan belum? Gitu kan. Paling saya gituin. Udah makan belum? Yuk saya juga mau buatin. Udah belajar belum dari kejadian ini? Tapi saya gituin aja. Apakah dia belajar? Pasti dia belajar. Emang sih bisa apa? Saya ke sana gitu suruh dorong, suruh apa bawain motornya kayak gitu. Enggak. It's your choice. Kamu pulang jam 11 udah nggak ada motor anu tutup apa, udah nggak ada tambal ban ya itu adalah pilihanmu. Itu cara saya mengajar gitu ya. Nggak pakai marah, nggak pakai bentak-bentak, nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai mata melotot, tapi saya selalu mengajarkan tentang konsekuensi. Itu hidupmu dan kamu berkonsekuensi atas pilihan-pilihanmu. Itu juga yang saya lakukan pada pasien-pasien. Bu, suami saya sudah selingkuh. Dia udah punya ini, bla bla bla, mau kawin lagi. Saya bilang, ibu cuma punya 2 pilihan. Mau meneruskan perkawinan atau lepaskan. Makanya saya selalu punya joke gitu. Kalau orang menderita dengan emosi-emosinya cuma 2 tuh. Karena pasangan ya, ganti emosinya atau ganti pasangannya. Yuk nggak bisa lah Bu, ganti suami kan kita nggak boleh cerai kalau dalam Katolik. Kata ya udah berarti pilihannya adalah ganti emosimu. Ketika engkau memilih jalan terus, nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Terima apa adanya, even dia mau menikah lagi. Kalau Anda malah tidak kuat dengan pilihan-pilihan itu, ya udah keluar dari situ. Nggak ada dari area jalan tengah-tengah tuh nggak ada. Saya mau kembali asal dia begini begitu nggak ada. Itu urusan dia. Urusanmu adalah menata hati dan pikiranmu. Saya selalu tegas selalu mengatakan seperti itu. Jadi jangan dalam area tengah. Area tengah itu penderitaan. Karena apa? Berandai-andai terus. Saya mau ini asal dia begini dipersudah sampai persidangan tuh. Ada 5 tuntutan. Kalau mau saya tidak terima dengan perpisahan ini. Ada 5 tuntutan, saya nggak usah pakai tuntutan. Kalau mau terus tidak ada syarat dan ketentuan pelaku, terima. Belajar dari Al-Quran. Di situ dikatakan
Belajar dari kisah Firaun dan Aisyah itu. Ketika Aisyah berkata tuh, Tuhan, bagaimana aku menghadapi suamiku? Firaun nih, Firaun kan jahat itu, yang nggak mungkin suami kita sejahat-jahatnya tuh seperti Firaun tuh nggak mungkin gitu kan. Tuhan bilang apa? Tugasmu sebagai istri tetap tunduk, patuh, dan taat. Masalah dia dalam kurung si Firaun itu urusanku. Tuh, jelas banget tuh. Jadi saya bilang, silahkan ibu mau masih Islam nggak? Islam rukun iman ketiga itu adalah Quran. Kalau zaman TK, rukun iman ketiga Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, itu pelajarannya TK sahabat. Tapi pelajaran untuk orang segede kita ini hari ini adalah mengimani semua kata-kata demi kata, ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Bukan hanya oh ini Alkitab dari apa firman Tuhan gitu, bukan. Tapi mengimani semua kata demi kata di situ dan mewujud dalam hidup kita sepenuhnya hari ini. Itu baru namanya beriman sepenuhnya itu. Oke? Nah, jadi apa yang disebut penyakit di tubuh sebenarnya cerminan dari pikiran-pikiran terdalam dan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Tubuh ini sebenarnya bicara banyak terhadap kita. Seandainya kita mau saja sejenak menyediakan waktu mendengarkan apa yang terjadi di tubuh ini. Jadi jangan dibungkam. Pak, Bu, sahabat, sayang. Nih, ibarat apa namanya? Pesan cinta tuh kayak orang ketuk pintu. Orang ketuk pintu tuh pasti pelan-pelan. Awal nggak didengerin ya. Assalamualaikum, Pak Budi. Nggak denger. Assalamualaikum. Lebih keras lagi dong. Nggak didengar. Assalamualaikum. Didobrak. Nggak ada. Didobrak. Seperti itulah hakikat pesan cinta. Jadi sebelum menjadi cancer hari ini, itu pasti sudah ada tuh sinyal-sinyal sebelumnya. Tapi nggak didengerin. Dibungkam sama obat. Dibungkam sama operasi. Banyak gitu terjadi. Dibungkam sama kemo. Banyak cerita, bahkan dokter-dokter akhirnya sudah capek ke sana kemari, bermuara di holistik. Itu. Tapi saya juga bilang, hello, holistik tidak menjanjikan kesembuhan. Jangan ikut camp, saya mau sembuh, Bu. Enggak. Banyak yang datang, Bu, saya mau diem di holistik sampai saya sembuh. Pilihannya cuma sembuh dan mati. Dan saya harus siap gitu dengan, saya bilang, to be honest, sudah beberapa pasien holistik meninggal gitu. Tapi saya pastikan mereka meninggal dalam damai, mereka meninggal dalam senyum. Terakhir kemarin, salah seorang sahabat itu, dia meninggal 7.30, jam 7 tuh masih minta sate. Masih dicariin sate. Masuk-masuk itu sudah begini, senyum ganteng banget. Saya nggak tega, Bu, botolnya itu benar-benar senyum. Maka itu yang kita mau cari, sahabat. Kenapa kita semua akan mati kok? Tidak peduli Anda sakit, saya sehat. Terus Anda duluan meninggal daripada saya. Enggak. Kakak saya meninggal usia 46 tahun, sehat walafiat. Nggak pernah kita dengar sakit. Kok juga meninggal? Dibawa ke dokter, tahu-tahu masuk mau pulang, masuk mau masuk mobil, jatuh, dibawa sama temennya, sampai belakangnya ada sama temennya, dibawa ke rumah sakit. Oh, gagal jantung. Ya iyalah, orang meninggal kan pasti jantungnya berhenti. Ya pasti dong diagnosa itu gagal jantung. Seperti itu. Jadi kita ini nggak penting, kita ini mau meninggal atau tidak tuh semua juga pasti akan menghadapi gitu. Tapi bagaimana kita pulang dengan senyum? Bagaimana kita sudah ridho dan ikhlas dengan hidup ini, dengan sakit ini. Dan kalau kita mau bicara lebih jauh tentang karma dan reinkarnasi, ngeri sekali sahabat. Kita bicara karma, reinkarnasi, kita bisa saja tidak bisa lagi dikasih tubuh, tidak lagi manusia loh sahabat. Kalau Anda Kristen atau Islam mungkin nggak ada karma reinkarnasi, terserah. Buat saya nodok. Ada bukunya Brian Weiss. Ini adalah seorang keajaiban judulnya. Ini Dr. Brian Weiss. Ini ahli past life. Dia seorang psikiater di Monsignor, Amerika. Tidak main-main. Dia kepala bagian psikiatri di Monsignor Medical Center di New York. Ini bicara tentang past life. Dia banyak nyembuhin orang yang sakit itu hari ini. Itu ada kaitannya dengan masa lalunya. Berarti kita ini hanyalah ulang hidup.
Dan tidak selalu kita dihidupkan kembali nanti dalam tubuh manusia, sahabat. Makanya kalau boleh saya lari, sahabat, saya tidak mau di posisi ini karena apa? Berat. Kami dikasih Tuhan bisa bangun villa di Ciater, itu bukan untuk gaya-gaya. Tapi di balik villa itu, di balik adanya villa itu ada tugas besar menanti. Bagaimana kita menyadarkan orang untuk kembali ke Tuhan. Kenapa? Taruhannya itu adalah akhirat itu bukan nanti, sahabat. Ketika kita meninggal, kita mau kemana? Itu ditentukan loh dengan kita hari ini. Itu kalau sahabat mengerti udah di dimensi itu, hanya bisa menangis. Bahwa kita bisa saja lahir tidak lagi dalam tubuh manusia. Bahkan kita bisa masuk ke alam-alam rendah, gentayangan. Itu gitu loh. Jadi dengan cara bagaimana nih kita mendengarkan tubuh kita? Dengan cara hening dan masuk ke dalam diri. Bukan mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Selama ini kita cari jalan keluar apa ke dalam? Silahkan dijawab sendiri. Setiap sel di dalam tubuh kita sebenarnya sedang menerima akibat dari setiap potongan pikiran-pikiran kita, perasaan, dan dari setiap kata yang kita keluarkan. Dari setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita hasilkan secara terus-menerus, setiap harinya akan mempengaruhi tubuh dan pusat kita, serta tubuh kita hari ini. Mental di sini terkait dengan apa? Terkait dengan pikiran, perasaan, dan emosi-emosi kita. Pola mental Anda yang akan mengakibatkan penyakit di tubuh. Sebenarnya kita sendiri yang sedang membuat masalah di tubuh ini bila kita mau menyadarinya. Jadi tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Tubuh mengirimkan pesan cintanya dalam bentuk penyakit. Jadi, nih peta kesehatan holistik ini satu lembar ini sebenarnya. Semua dimulai dari bawah. Penyakit itu apa? Pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Dari Tuhan. Melalui apa? Melalui tubuhmu. Untuk apa nih Tuhan ngirimin pesan cinta? Untuk ngeberesin aspek mentalmu. Untuk apa diberesin aspek mentalmu? Supaya jiwamu, ruhmu bersih kembali nih. Anda tahu proses sublimasi? Air kotor banget bisa menjadi bening kembali. Itu adalah dengan proses sublimasi. Apa itu sublimasi? Dipanasin. Kemudian uapnya diembunkan. Jadilah itu air bening. Akar-akar kotoran-kotorannya itu luruh ke bawah. Jadi bening kembali itu. Nah, proses kita hari ini dikopiok sama kehidupan, dikopiok sama penyakit kita, itu adalah proses pemanasan itu. Untuk apa? Supaya kita bening kembali, sahabat. Supaya apa nih mentalnya diberesin, supaya jiwanya, ruhnya bersih kembali, supaya engkau bisa pulang kembali ke Allah. Jadi kalau kita sudah tahu petanya hari ini, kita sakit hari ini, harusnya gembira atau menderita? Coba dijawab. Harusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau kirimkan pesan cinta ini dalam bentuk penyakit ini. Supaya aku bisa pulang kembali kepadamu. Jadi tidak ada lagi penderitaan. Harus terima kasih. Tugas kita adalah memahami apa pesan cinta dari penyakit kita hari ini. Jadi harus terima kasih dulu. Seharusnya yang saya harapkan ketika sahabat mendengarkan Zoom ini, bahagia. Yes, saya dikasih pesan cinta. Bukan menderita, bukan terpuruk. Oke? Terima kasih. Dikasih suami seperti itu, terima kasih. Dikasih istri yang super duper cerewet, terima kasih. Dikasih anak yang demikian nani monenonya, terima kasih. Itu semua adalah pesan cinta, sahabat. Oke? Sekarang kita lihat nih, pesan cinta tumor kanker apa? Kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati yang mendalam lama, perasaan tidak berdaya, tidak ada yang membantu, pikiran tertutup, mudah menyalahkan orang lain, kritis terhadap diri sendiri, menyimpan rahasia, penyesalan, duka cita yang sangat mendalam. Ini adalah pesan dasar dari orang-orang yang tumor kanker. Nah, nanti tumornya ada di mana nih? Kenapa ada di otak? Itu pesan cintanya beda sama orang yang dapat pesan cinta kankernya ada di rahim.
ada di payudara, itu beda-beda sahabat. Dan itu tidak pernah tertukar. Saya udah ribuan orang, saya bilang saya challenge. Saya ngomong begini, yuk psikolog, dokter manapun, saintis manapun yang mendengarkan video ini, Zoom ini, saya punya data lebih dari 1000 loh. Kalau mau dimanfaatkan sebagai suatu bentuk suatu penelitian yang lebih mendalam lagi. Artinya apa? Ini pesan A, ini penyakit A, ini emosi A. Ini penyakit B, ini emosi B. Ini penyakit C, ini emosi C. Itu related banget. Kalau dulu saya sebagai psikolog itu melihat orang dari hasil psikotes, hasil apa namanya psikotes ya, tahu ya, pemeriksaan psikologi gitu kan. Sekarang itu saya melihat seseorang, menilai seseorang itu dari penyakitnya. Orang penyakit A pasti emosinya begini, begini, begini. Sebaliknya, dari emosi seseorang itu bisa diketahui potensi penyakitnya itu apa. Tanya tuh Bu Ati. Ada seorang klien itu 1 tahun yang lalu itu saya sudah datang ke dia, istrinya suka cerita panjang-panjang lebar tentang suaminya ini. Terus ketika saya berhadapan dengan suaminya ini, saya membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Nih, saya bilang, Pak, punten, kalau Bapak tetap menjadi orang yang kekeh seperti ini, selalu merasa diri benar, kaku, nggak mau berubah, maka yang ada adalah resiko terbesarnya adalah Bapak akan kardiovaskular dan berakhir dengan stroke. Itu 1 tahun yang lalu saya udah katakan. Nggak mau berubah dong. Ibu ini, enggak, saya tuh nggak kaku. Gitu. Istri saya aja nggak mau dengar gitu kan. Oke, silahkan, nggak apa-apa Pak. Dalam hati saya, it's my business gitu kan. Saya udah katakan, udah sampaikan. Benar 1 tahun kemudian dia kena stroke. Baca pesan cinta stroke. Tidak mau mengalah, kaku, lebih baik mati daripada berubah, menolak kehidupan. Kenapa? Darah itu adalah representasi sukacita dan keriangan. Pembuluh darah adalah saluran dari sukacita dan keriangan ini. Jadi semua hal sama orang yang kaku ini dipermasalahkan. Hal-hal kecil dipermasalahkan. Selalu merasa diri benar. Maka siap-siap saja resiko terbesar Anda adalah stroke. Ada pasien nih, 10 ruas tulang belakangnya sudah diganti sama plat gitu kan. Bu, saya pakai emas 100 gram di kalung gini. Itu emas ini sama tubuh saya lebih mahal tubuh saya, Bu. Satu platina itu 350 juta. Itu ada 10 di tubuh saya, Bu. Bu, Ibu bangga gitu, saya bilang gitu. Bu, kalau Ibu masih kaku seperti ini, Bu, nggak bisa ngelihat orang lain benar gitu, selalu merasa kebenarannya milik Ibu. 22 ruas itu keganti semua, Bu. Ibu mau jadi robot. Itu kenapa? Karena representasi segala sendi itu adalah representasi dari kelenturan kita berpikir. Kenapa orang tremor gitu kan? Gerak-gerak gitu kan? Orang bilang, ini ketuaan gitu. Hello, baca statistik deh. Dari 1000 orang tua, berapa sih yang tremor? Nggak semua. Paling 10%-nya dia nggak ada. Kenapa orang tremor? Ya itu tadi. Tuhan kasih pesan cinta. Suruh gerak. Engkau kaku orangnya. Pesan cinta diabetes apa? Kepahitan terus-menerus. Penderitaan yang dalam, keinginan besar mengontrol, merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang atau ada. Ini adalah pesan cinta dari diabetes. Ini jemaahnya banyak nih. Orang Indonesia ini nomor 3 penyumbang diabetes dunia. Coba. Ini bukan prestasi, sahabat. Kenapa? Selain karena makan kita nasi, juga ya mungkin orang Indonesia ini menderita terus kali ya, politik kayak begini, nggak, pemimpin-pemimpin kita ini nggak ada bener-benernya gitu kan. Mungkin pahitan terus gitu, penderitaan pendalam terus gitu. Hebatnya tubuh tuh ya. Jadi gula itu sahabat yang harusnya dikeluarin. Kalau kita ini sehat sahabat, kita mau minum teh manis sekalipun itu dikeluarin loh sahabat. Kalau kita sehat. Tapi kalau kita menyimpan kepahitan, penderitaan, di dalamnya pahit. Jadi gula yang udah masuk tuh diretensi. Jangan keluar dong, jangan keluar, hidupku pahit gitu. Kira-kira kalau bisa ngomong tuh selnya ngomong gitu tuh. Seperti itu sahabat. Itu diabetes. Kemudian ginjal. Penuh kritikan, kecewaan, merasa gagal, malu. Tulang belakang nih, merepresentasikan dukungan terhadap kehidupan. Pundak, menanggung beban.
Kalau bagian atas leher tulang punggung atas kurang support emosional, merasa tidak dicintai, kekeringan cinta, merasa bersalah, bawah ketakutan akan kekurangan uang, kekurangan dukungan finansial. Itu bawah tuh. Ini biasanya diderita oleh wanita-wanita yang tulang punggung keluarga atau pria-pria yang sudah masukin masa pensiun. Udah mulai mikir dong tentang keuangan. Nah, itu biasanya sakit di tulang punggung bagian bawah. Saya pun mengalami ini kenapa? Karena mama saya dulu waktu kuliah itu, kamu nanti kalau pulang, kalau lulus kamu mau kerja di mana? Pulang lama ke Mataram. Nggak usah pulang. Di Mataram tuh kota kecil. Mama nggak pernah lihat ini pelang psikolog. Nggak laku kamu di Mataram. Udah kamu cari kerja aja di sana. Itu mama saya ngomong gitu terus tuh. Mungkin maksudnya baik gitu ya. Tapi saya mau pulang, Ma. Saya nggak mau kerja di sini gitu kan. Udah nggak ada di Mataram tuh nggak ada. Psikolog tuh nggak ada, nggak laku. Siapa yang mau ke psikolog tuh orang gendeng aja. Yang ada setiap hari itu saya berpikir, nah, saya bisa pulang nanti bisa buka praktek nggak ya? Saya bisa bayar mama saya nggak ya? Saya bisa ini karena mama saya yang membesarkan itu adalah mama tiri gitu loh. Mama sambung gitu. Mama saya sendiri meninggal di usia saya 5 hari. Jadi banyak luka batin yang saya alami gitu loh pada saat kecil itu gitu loh. Ya sampai berlanjut ya akhirnya tulang belakang saya bengkok. Ibarat ini loh. Ini mana? Ini baliho ditopang sama besi yang kecil. Bengkok nggak kira-kira? Bengkok. Patah aja nggak patah aja udah syukur gitu. Jadi semua pesan cinta itu sebenarnya bisa dilogika, sahabat. Ini pundak, ini apa namanya? Ini punggung. Kemudian gastritis nih yang paling banyak juga jemaahnya nih. Merasa ketidakpastian yang berkepanjangan. Hidup seperti kiamat, gonjang-ganjing penuh prahara terus. Ini adalah pesan cinta dari maget gastritis. Oke. Pesan cinta alergi. Siapa yang sedang Anda alergikan nih? Biasanya anak-anak nih. Dulu Pak, Bu, mohon maaf ya. Saya waktu kecil tuh kerengan seluruh badan. Alergi tinggi. Kenapa? Alergi sama orang tua yang selalu marah-marah. Mama saya mengabaikan saya, selalu mengkritisi saya, papa saya suka mukul. Kenapa papa saya jadi tukang pukul? Karena dulunya waktu kecil dipukulin juga, gitu kan. Itu saya alami, sahabat. Saya baru sembuh tuh apa? Saat saya ke kos di Jawa, jauh dari mama, dari papa. Nanti liburan pulang lagi, gatel lagi tuh seluruh badan. Jadi kalau hari ini kita punya anak yang sedang alergi, gitu kan, cek. Nah, siapa yang sedang kau alergikan? Jangan-jangan kita nih sebagai orang tuanya adanya sumbatan emosional, ketakutan terhadap kalender, merasa teraniaya, merasa bersalah. Ini biasanya anak-anak menderita alergi. Atau suami yang alergi terus, sebenarnya alergi sama istrinya yang sedang ngomel-ngomel terus. Ya. Lucu kadang. Oke, kepala. Kepala itu misalkan migrain. Migrain sama vertigo itu pesan cintanya berbeda. Kepala itu telah merepresentasikan diri kita. Jadi migrain itu terjadi pada orang yang perfeksionis dan menuntut kesempurnaan. Jadi orang migrain itu sebenarnya sedang menolak sesuatu. Yang ditolak apa? Ya keadaan kondisi di sekitarnya. Ketika dia mampu mengalir, ketika dia mampu menerima, migrainnya hilang. Saya pernah mengalami ini, sahabat, ditipu sama teman sendiri 500 juta, 8 bulan migrain, sakit kepala nggak jelas. Pergi kemana-mana. Ini kepala tuh sampai saya bawa gini. Saking sakitnya kalau bergerak gitu. 8 bulan. Sembuhnya kemana? Dibawa sama sahabat saya gitu. Iya sini ada orang pinter nih. Kamu diobatin sama dokter nggak percaya katanya gitu. Dibawa saya ke orang pinter saya tuh buta. Sana pucuk gunung di Mataram itu jualan gini. Tahu saya diginiin, disendul kepala saya. Alah, tahu pakai bahasa Jawa. Kowe ku gak loro, sing loro iku atimu katanya. Saya terus, ih dia buta gitu kan, tapi ya maaf ya, tapi saya disundulin begini. Saya merasa bodoh sekali. Saya ibaratnya S1, S2 dari universitas yang ini dan saya lulus cum laude gitu kan. Sebenarnya saya tahu sahabat, saya tahu sakit saya saat itu, cuman nggak bisa terima aja gitu loh, ditipu sama temen sendiri 500 juta gitu kan. Marah terus setiap lewat jalan rumahnya, belum rumahnya, jalan rumahnya. Udeng. Langsung sampai akhirnya ya udah satu titik. Nih kalau saya pilihannya cuma dua nih, kalau nggak saya stroke lebih mahal daripada 500 juta itu. Itu secara spiritual kemudian saya kembalikan. Uang itu bukan milik saya.
Dia sampai di hadapan saya, itu kasih sayang Allah. Nah sekarang Allah mau ambil, suka-suka Allah dong. Dengan cara apa? Dia tinggal pinjem tuh tangan si A, si B. Dia tinggal ciptakan aja tuh mekanisme untuk mengambil uang itu kembali. Itu pelajaran saya adalah pelajaran melepas kemelekatan, sahabat. Pelajaran keikhlasan. Sampai detik ini saya ketemu sama temen yang itu. Udah saya lagi. Padahal satu mobil saya hilang sama dia, digadein sama dia. Baru keluar dari showroom. Luxio tipe tertinggi itu 5 videonya, 5 TV-nya itu dibawa cuma digadein 3 juta. Ketemu, Mami, itu kan yang kemarin bawa anak saya doang protes. Itu kan kemarin Mbak ini yang bawa mobil kita. Kita sampai nggak punya mobil. Saya bilang sama anak saya, pelajaran juga buat anak saya. Sayang, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu mah baru belum baik. Itu cuma tukar-menukar kebaikan. Kita belum jadi orang baik. Tapi ketika kita mampu berbuat baik sama orang yang sudah menyakiti kita, itulah baik sesungguhnya. Gitu. Jadi dia keluar penjara, bukan karena saya ya dia masuk penjara. Itu orang yang pertama dia telepon saya, disuruh saya bawain ini itu macem gitu kan untuk orang-orang yang di dalam penjara itu yang udah bantu dia. Terus bilang, aku boleh tinggal di rumahmu nggak? Saya terima, sahabat. Sampai detik ini kami masih bersahabat, padahal dia masih punya utang seperti itu gitu loh. Biasa aja, saya udah biasa aja. Dan tidak ada rasa sedikit pun buat saya 500 juta itu adalah pelajaran melepaskan kemelekatan. Pelajaran ikhlas. Rambut itu terhadap kekuatan. Jadi ketika ini tekanan hidup terlalu banyak masalah nih di kepala, ini lama-lama panas kali ya kepala kita itu, jadi rambutnya itu jadi gugur gitu loh. Itu telinga itu kapasitas untuk mendengar. Jadi kalau ada masalah di telinga itu berarti ada masalah, ada sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Ini ada cerita lucu nih. Seorang istri pendeta tuh tinnitus tuh telinga berdenging terus. Itu mau kemanapun dokter, paling cuma dikasih obat tetes. Nggak bakal bisa selesai. Kenapa? Karena dia bilang nih, yang pendeta itu kan suami saya, Bu. Tapi jemaat-jemaat ini seringkali datang ke saya, curhat dan tidak kenal waktu. Padahal kan saya harus masak. Saya ini bukan pendeta, saya ini ibu rumah tangga. Dia tuh sebenarnya tidak menolak gitu orang untuk datang, tapi dia nggak bisa ngomong. Yang ada apa? Bawah sadarnya memunculkan tinnitus itu. Apa-apa saya nggak dengar. Apa-apa. Lama-lama kan habis jemaat yang mau konsultasi ke dia. Itu gitu loh. Ya selesai. Ketika sudah tidak ada jemaat, ya selesai. Tinnitusnya nggak ada. Nah, seringkali nih tinnitus ini diderita oleh para suami yang punya istri-istri cerewet. Jadi hati-hati sahabat yang merasa diri cerewet, para ibu nih. Karena bisa berpotensi membuat suami Anda tinnitus. Tapi ketika ini pelajaran ya masing-masing ya, si wanita punya pelajaran, si laki-laki kalau digali lagi ternyata si pria ini, si suami ini dulu juga punya mama yang cerewet. Nah sekarang dia dipasangkan dengan istri yang cerewet, buat apa? Sedang menjalani remedi sebenarnya. Itu aja. Mata, kapasitas untuk melihat. Jadi kalau ada masalah di mata, ada sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Tuh, ada seorang low vision nih. Low visionnya udah 21 tahun. Dia usianya 25 tahun. Apakah dari kecil? Kita nggak bicara gangguan penglihatan dari kecil ya. Kalau dari kecil itu kaitannya dengan karma. Tapi kalau itu dalam masa pertumbuhan gitu kan, maksudnya udah gede gitu ya. Itu pasti ada hubungannya dengan mental. Kenapa dia matanya low vision, dia tinggal 40%? Dulu nggak apa-apa. Karena apa? Lulus kuliah, nggak keterima kerja, dia harus pulang ke rumah. Waktu SMP dan melihat di rumah itu ibu bapaknya bertengkar terus, dan kalau bertengkar tuh sampai tempelan-tempelengan tuh berdua, dia nggak mau lihat itu. Tubuh memunculkan tuh pesan cinta dalam ini gitu loh, dalam bentuk low vision itu. Dia nggak punya pilihan. Dulu waktu SMP dia udah keluar di pondok, SMA di pondok, kuliah harus pulang lagi karena nggak terima kerja di mana-mana. Pulang ngelihat itu di depan mata dan dia tidak mau, tapi tidak bisa ngomong, yang ada low vision. Begitu pula dengan orang autoimun yang bisa kami sembuhin. Pesan cinta dari autoimun itu apa? Diderita oleh orang-orang yang merasa diri lemah. Ada nih pasien autoimun tiap bulan masuk rumah sakit untuk kasus-kasus yang sakit, pokoknya tiap bulan itu harus ngamar di rumah sakit. Bahkan ininya dipegang aja udah sakitan. Apa yang terjadi? Yang ada adalah
Ketika kita lakukan hipno, yang ada dia ngomong, kan enak kalau aku sakit, aku nggak harus bertanggung jawab. Jadi rupanya dia ingin lari dari tanggung jawab itu gitu. Karena bapaknya meninggal, dia diserahi toko dan dia anak tunggal, dia tidak pernah tahu artinya bekerja. Itu yang terjadi. Oke, itu itu tadi autoimun. Sinus merepresentasikan kejengkelan terhadap seseorang yang dekat dengan kehidupan Anda. Leher, ini kapasitas kekakuan. Tenggorokan, kemampuan seseorang untuk mengeluarkan apa yang ini dikatakan. Ini saya punya pasien, ini seorang dokter, itu kanker laring. Kenapa kanker laring? Dia marah sekali sama suaminya, karena sudah belasan tahun menikah, dia nggak punya anak, suaminya menikah lagi, 1 bulan kemudian punya anak, istrinya hamil. Jadi dia marah sama dirinya, dia marah sama Tuhan, dia marah sama suami, dia marah sama istri suaminya. Ini yang membuat dia kanker laring. Sembuh loh, tanpa harus operasi. Ya seperti itu. Itu tenggorokan, batuk. Nah, ada sering ya, ada orang batuk nggak sembuh-sembuh, udah kemana-mana. Ini sebenarnya adalah ada sesuatu yang ingin dia keluarkan, dia teriakkan, tapi nggak bisa. Lengan sama fleksibilitas tangan. Nah, itu jari-jari sakit ini semua ada pesan cintanya, sahabat. Ada seorang sahabat itu sakit di jari tengah. Ternyata apa? Dia merasa dihianati sama suaminya yang menikah lagi. Saya bilang, ketika engkau mampu melepaskan kemarahanmu, selesai lo itu. Begitu pula dengan seorang klien kami, itu lumpuh 7 tahun, sembuh, ikut kelas coaching 14 hari. Bukan kelas coachingnya yang hebat, tapi dia mampu mengeluarkan kemarahan itu. Karena apa? Dia marah sama suaminya, nikah belasan tahun, suaminya nikah lagi, dia ditendang begitu aja, anaknya 4 keleleran. Kemarahan itu yang menyumbat jalur-jalur energi di dalam tubuhnya. Sehingga dia kemudian lumpuh. Nggak pakai obat, nggak pakai apa, udah habis duitnya, ikut kelas coaching. Itu pun dia cicil, itu pun dia kami bebasin. Jadi itu gitu loh sahabat. Jadi sahabat yang mau ikut ya, siapapun misalkan nggak punya duit itu apa, silakan bicarakan sama Bu Ati. Tugas saya hari ini adalah menyampaikan pesan cinta. Kami punya sarananya, ada kelas coaching, ada camp, kalau punya duit lebih ada camp, kita ada camp di Ciater, itu enak. Kami punya villa itu belakangnya sungai. Jadi kita saat itu bisa meditasi di aula, berkontemplasi sambil mendengarkan gemericik air. Sekali lagi bukan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Itu. Yang nggak punya uang silakan ikut kelas coaching. Mau dibayar berapa kali atau berapapun silakan hubungi Bu Ati. Bicarakan. Saya sudah bilang, siapapun yang meminta bantuan kita, mampu bayar atau tidak, kami akan layani. Gitu, silakan. Buat saya adalah saya ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan, mengingatkan sahabat untuk kembali pada Tuhan dalam kondisi hati yang bersih. Paru-paru itu adalah menunjukkan penerimaan. Jadi orang yang sakit di paru-paru, sesak nafas dan sebagainya itu adalah karena sedang menutupi ada sesuatu yang dia tidak bisa terima sebenarnya. Itu yang buat masalah di paru-paru. Jantung itu merepresentasikan cinta. Jadi orang-orang yang sakit di jantung itu sebenarnya sedang merasa kekurangan cinta. Sedang merasa tidak dicintai. Oke, perut itu menunjukkan ketakutan akan perubahan. Mudah mules, mudah apa. Setiap masuk situasi baru, mulus dan sebagainya. Alat kelamin tadi, kansernya di mana? Ketika tuh kansernya berada di area kelamin, itu pasti hubungannya dengan pasangan. Kalau perempuan itu di leher rahim, di rahim. Kalau laki di prostat, misalkan, itu pasti hubungannya dengan pasangan. Gitu. Kalau kankernya di payudara, itu terkait dengan orang terdekat. Berarti orang terdekat bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, mertua, kakak, saudara, kayak gitu. Kiri dan kanan itu bicara, sahabat. Hebatnya tubuh itu, hebatnya Tuhan ngirim pesan cinta tuh bener-bener exactly loh. Kiri dan kanan, kiri itu terkait dengan sosok wanita. Kanan itu terkait dengan sosok laki-laki atau maskulinitas. Perempuan tadi itu kiri. Jadi masalah kanker di payudara sebelah kiri misalkan itu terkait dengan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati, terkait dengan orang terdekat. Dan ketika itu di kiri berarti terkait dengan dirinya sendiri dan sosok-sosok feminim. Gitu. Kalau di kanan itu tidak akan pernah tentu. Kalau di kanan terkait dengan sosok laki-laki, berarti bisa suaminya, papanya, saudara laki-lakinya seperti itu. Dan itu tidak pernah tertukar, sahabat. Oke? Itu alat kelamin. Kolon. Kolon itu pelupasan. Jadi kalau ada masalah di kolon, ada wasir, misalkan itu ada masalah dengan let it go. Tidak bisa melepas masa lalu.
Jadi masih berputar-putar saja hal-hal dari masa lalu di dalam dirinya. Kaki itu melangkah maju. Masalah di area kaki itu adalah ketakutan akan proses perubahan atau maju ke depan. Bahkan ada varises di vena itu menunjukkan bahwa dia sedang berada atau berdiri dalam suatu pekerjaan atau kondisi yang dia sangat tidak sukai atau benci. Tapi dia harus ada di situ. Itu akan muncul, ada varises di vena. Oke, lutut itu tahan sama seperti ini, sama seperti leher terkait dengan kekakuan. Kulit itu terkait dengan individualitas. Kalau ada masalah jerawatan terus-menerus, dulu saya begitu sahabat. Dari kecil karena merasa diri kecil, selalu dimarahin, selalu dikritisi, nggak pernah bener gitu. Mending saya anak nakal. Saya siswa teladan dulu dari NTB gitu kan, tapi saya selalu disalahkan, dipukulin gitu kan. Jadi saya merasa diri kecil dan tidak I'm nothing gitu, kayak ngerasa dia tidak berharga. Oh, itu jerawatan. Mau udah pergi ke dokter manapun nggak bisa gitu kan. Itu deh. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri, wajah pun menjadi bersih kembali. Gitu. Oke, gitu sahabat. Semoga hampir 2 jam ini kita bisa memahami kenapa kita sakit hari ini. Ada suatu cerita, ada suatu pesan cinta yang ingin Tuhan sampaikan dalam diri kita hari ini. Oke, saya tidak bisa menjawab pertanyaan banyak. Silahkan di situ di grup chat ada dikirimkan link untuk masuk grup atau Telegram, silahkan. Oke. Ya Pak, saya beri 1-2 pertanyaan yang berani angkat tangan. Silahkan. Silakan. Siapa yang mau bertanya langsung saya hargai. Silakan raise hand. Oke, Pak Budi, silakan. Kalau orang apa namanya mimisan sering mimis. Kamu pesan cinta kan? Bentar ya. Baik. Ini bukunya hilang nih. Nah, ada. Itu bleeding. Oke. Nah, rimbun saya kemana ini? Ini buku keren banget nih, bukunya Louise Hay. Saya bilang semua dokter harusnya punya nih buku ini. Nah, ini. Apa itu, Bu? Buku Heal Your Body dari Louise Hay. Bleeding itu adalah joy running out. Jadi sukacita itu sedang tidak sukacita. Ada anger, tapi di sini tidak tahu di mana. Gitu loh. Ada kemarahan yang besar dalam dirinya, tapi dia juga tidak tahu. But where? I don't know. Nah, itu biasanya di pikiran bawah sadar, Pak. Itu mimisan ya? Ya, mimisan. Jadi kalau mau sembuh, ubah emosinya. I'm the joy of life, expressing and receiving imperfect victim. Saya pernah mengalami ini, anak saya sendiri, itu mimisan terus. Kenapa? Dia tidak suka dalam kondisi sekolah itu kan juga macam-macam ya. Dia nggak suka sekolah itu gitu. Jadi yang ada adalah dia mimisan terus. Ketika dipindahkan sekolahnya, makanya kenapa saya sampai punya sekolah di Mataram, saya buat sekolah. Buat apa? Buat anak-anak saya. Gitu, karena sekolah ini buat saya adalah membuat orang seragam gitu. Saya pengen anak-anak saya bertumbuh sesuai fitrahnya gitu. Sampai saya buat sendiri sekolah itu, namanya Abatar di Mataram. Nah, ketika kemudian saya buat sekolah dan dia di situ menemukan kenikmatan, itu bleedingnya hilang. Gitu loh. Ya mungkin jadi kita cari apakah itu ke lingkungan sekolah, apakah itu terkait kita nih orang tuanya. Siapa yang suka mimisan, Pak? Ponakan. Yes. Itu bisa jadi dia sedang dipaksa di situ. Gitu. Baik. Terima kasih. Oke, Bu Eli, silakan Eli Wong. Ya, terima kasih. Selamat malam ya, Bu. Kesempatannya yang luar biasa. Ya, saya kan tinggal di Wonosari, Gunung Kidul. Wow, ini saya sedang jadi pasiennya di Mayapada Hospital Tangerang ini, Bu Sinta. Saya sedang check up. Sakit apa? Saya pasang ring 3. Umur saya 60 tahun, tapi
Tapi berhubung obat saya habis, jadi saya dari Wonosari ke sini cuma mau memperpanjang obat ini. Obat yang mengencer darah dan sebagainya. Ibu pendalaman masalah deh sama saya. Minta waktu sama Bu Ati gitu kan. Pendalaman masalah 2 jam tuh sama saya. Nanti saya bongkar. Kenapa Ibu sakit hari ini? Supaya apa? Capek Bu. Pasang ring itu jantung tuh punya 9 Bu. Kalau sudah 1 dipasang itu berpotensi yang lain akan dipasang juga gitu loh. Kalau nggak diobat, nggak diberesin dari akar masalah. Oh iya. Ya Bu. Sama masalah dengan anak saya tuh. Anak saya perempuan tuh kok dia punya rasa luka batin dendam dengan ibunya ya Bu ya. Iya. Sampai dia tuh ingin usia berapa Bu? Anak saya umur 31 tahun, anak perempuan ya pandai cari duit tapi belum menikah. Udah menikah, udah punya anak 2 Bu. Tapi dia nggak mau dideketi mamahnya, katanya kalau mamah datang tuh asam lambungnya naik gitu. Dan mamahnya itu ibu gitu kan. Mamahnya itu ibu, mamahnya itu ibu. Iya, gitu. saya. Jadinya mama rumah sendiri aja mah, jangan di sini mah, nanti aku udah gini begitu. Ya udahlah saya, ini anak luka batin jadinya saya nggak mau deket-deket saya juga. Tapi caranya mengobati si anak ini juga gimana ya Bu? Mamahnya juga begini, anaknya sakit jadi sakit dengan tanda petik mental. Silakan tuh minta jadwal sama Bu Ati itu. Bisa ke Bandung gitu langsung atau di Tangerang. Dua-duanya diberesin Bu. Oke, ya. Makasih ya, kapan-kapan ketemu ya, Kak Sinta. Ya, saya tunggu Bu Eli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada lagi? Saya Bu. Oke, Bu Sima. Bu mau nanya, kalau kanker tuba falopi sebelah kiri? Tuba falopi itu kan dia terkait dengan organ reproduksi ya. Itu terkait berarti dengan pasangan. Oh. Emosi-emosi tadi kita baca tuh pesan cinta dari kanker, marah, dendam, sakit hati, mendalam dan lama. Oh, sebelah kiri tapi Bu. Iya, tapi kan ininya gitu loh. Jadi tuba falopinya, reproduksinya itu adalah terkait dengan pasangan. Nah, sebelah kirinya itu terkait dengan diri kita sendiri nih sebagai perempuan. Oh, iya bener Bu. Kok bener banget sih? Iya bener Bu. Saya udah seribuan orang Bu saya tanya, sampai saya tuh kadang ya ampun, saya bilang cerdas banget ya ini Hillier Bade ini pengalaman sih si Lois Hay itu dengan 35 tahun meneliti dan ribuan orang. Saya waktu menyusun buku saya Pesan Cinta Bu, saya belum kenal ini. Dan ketika itu di situ aja sudah ada tuh di buku saya Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku itu. Nah ini ya. Ini nih, itu saya sudah menjelaskan tuh. Sakit ini emosinya ini, sakit B emosinya ini. Itu saya dulu nggak pakai daftar pustaka Bu, nggak pakai referensi. Bener-bener instinktif aja gitu kan. Itu saya bukukan. Ketemu ini tuh, aduh ini orang bener-bener cerdas banget. Makanya saya bilang dokter manapun nih harus pegang nih buku ini. Mudah-mudahan di sini banyak dokter ya. Bener Bu, bener. Bisa membaca buku ini supaya apa? Please, kalau orang udah datang 2 kali ke hadapan Anda sakit yang sama, jangan diobatin pakai obat yang diminum. Terus penyembuhannya gimana Bu? Kalau kayak tuba falopi kiri Bu? Iya, jadi kita tadi kan 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar, kan akarnya di pikiran bawah sadar. 5 pintu adalah kita pakai pintu kelima. Di situ ada relaksasi pikiran, di situ ada meditasi dan hipnoterapi. Gitu loh. Ibu bisa datang ke kami untuk hipnoterapi tatap muka atau bisa ikut kelas coaching online atau ikut camp. Camp itu 6 hari, 6 hari itu benar-benar dia udah free hipnoterapi, udah free coaching. Coaching itu 1 bulan Bu, online. Gitu camp itu, dan itu asik tempatnya di Ciater Lembang. Itu kami punya villa sendiri, itu sampingnya belakangnya itu sungai. Jadi kita bisa meditasi di pinggir sungai. Nah, nanti itu pemberesan di situ plus ada guru-guru spiritual juga yang hadir di situ. Gitu. Boleh bisa hubungi, mungkin di awal Ibu bisa pendalaman masalah sama kami. Hubungi Bu Ati tuh di kolom chat ya. Oke, siap. Makasih Bu. Oke. Tetap semangat Bu Sima. Semangat, harus semangat Bu. Iya. Biang permasalahannya udah saya cut.
orangnya sudah di-cut, tapi emosinya kadang masih ada di dalam. Betul, betul, betul. Orang udah saya Orangnya cut. jadi itu ya tadi, berarti Ibu memilih yang ganti suami ya. Kan saya Lebih bilang, memilih tidak ada. saya tadi kan bilang, kalau Anda bermasalah hari ini dengan pasangan Anda, pilihannya cuma dua nih, ganti emosinya atau ganti suaminya. Artinya ganti suami di-cut itu. Tapi ternyata emosinya masih belum selesai mungkin di dalam. Tahu dari mana emosinya udah selesai atau belum? Ketika kita mengingat lagi kejadiannya, kita udah nggak ada apa-apa. Jadi ini memori, ini emosi. Memori itu tidak apa-apa, biasa aja kalau ngelihat film tentang diri kita. Emosi itu adalah yang bermasalah, yang melingkupi memori. Memori ini yang harus kita lepaskan. Oke. Jadi kalau cerita tentang ketika dia, kita lihat lagi orangnya, tidak ada emosi. Biasa aja. Oke. Yes, kalau masih marah, masih kesel, masih pengen mitos gitu, ibaratnya, berarti masih gitu. Makasih Bu. Gitu ya. Oke. Bu Tan Meihoa, silakan. Ya, selamat malam, Bu. Ya, malam. Saya ini kalau bangun tidur itu pagi-pagi ya, itu seperti flu, Bu. Ntar kira-kira 1 jam atau 1,5 jam itu udah normal setiap hari. Kenapa ya, Bu, seperti itu ya? Suaranya bindeng banget gitu. Ntar udah 1 jam udah normal lagi gitu, nggak seperti flu lagi setiap bangun tidur. Gini, sakit itu punya 3 akar, Bu. Setiap sakit itu punya akar. Ya. 1 akar secara fisik, 2 akar secara mental, 3 akar secara spiritual. Oke. Bisa itu berdiri sendiri, bisa dia gabungan dari 2 apa 3 ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal Ibu cek aja gitu kan. Kalau berarti kalau cuman pagi mungkin Ibu alergi dengan dingin gitu kan. Gitu, alergi dengan dingin. Lah kalau misalkan Ibu ke tempat dingin yang lain dan Ibu tidak tidak alergi gitu kan, tidak bersin-bersin, tidak flu gitu, berarti bukan alergi dingin dong. Ya enggak? Ya. Ya, kalau kan? ke puncak enggak, Bu, tapi kalau di rumah aja, Bu, seperti ke puncak itu. Enggak, berarti bukan masalah dingin ya, Bu. Bukan masalah dingin. Berarti bukan masalah dingin ini, berarti alerginya nih terhadap siapa di sekitar Anda. Siapa orang di sekitar Anda, atau siapa yang sedang Anda alergikan, kehidupan seperti apa. Jadi mungkin Ibu ke puncak itu kan untuk senang-senang ya, jadi mungkin Ibu kurang piknik aja gitu loh. Jadi ketika piknik ke puncak Ibu nggak alerginya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya Ibu lagi sebel aja, lagi di rumah terus gitu kan, suntuk gitu kan, butuh happy, butuh ke puncak, Ibu nggak masalah dengan dingin itu. Jadi butuh hiburan gitu ya, Bu. Nah, butuh piknik gitu kan. Nah, nanti ada suaminya tuh, Pak, dengerin, Pak. Di sampingnya. Ya, seperti itu. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, Bu Tan. Oke, terima kasih. Ya. Nanti terakhir kita nyanyi ya, Pak, kembali padamu. Nyanyi lagu ini dengan penuh kesadaran, kita tutup mata, kita hayati lagu ini. Oke, kita ulang 2 kali, 3 kali. 1 mungkin untuk mendengarkan ritmenya, nanti untuk mendengar ininya. Mohon maaf, yang di pertanyaan di sini saya tidak bisa jawab banyak. Silakan sahabat masuk di grup ya, sayang ya. Ini grupnya ada, lihat di ini. Tinggal diklik tuh, kalau pakai HP tinggal diklik yang warna biru. Silakan Anda boleh bertanya ke melalui grup itu. Ya. Oke. Saya mohon undur diri, mohon ini, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya, kembali padamu. Oke, ini kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati dan sepenuh perasaan kita. Ini akan menjadi healing buat kita. Banyak sahabat yang menyanyikan lagu ini, dia merasa masalah saya udah nggak ada, Bu. Dan ketika masalah itu tidak ada, sakit pun tidak ada lagi. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Silahkan dibuka ininya udah dibuka belum? Silahkan dibuka mute-nya, kita nyanyi. Nggak penting suara Anda sember apa saja, nggak penting. Yang penting Anda nyanyi dengan hati. Aku hargai diriku. Aku menyayangi tubuhnya. Aku mencintai aku.
Maafkan, abaikan. Maafkan, telah jauh darimu. Ini temukan pesanmu. Tiada lagi cerita padaku. Tiada lagi Oh, lagi aku dalam cahayamu. Ada dirimu. Tiada cerita kepadaku. Dari hadirmu. Terima semua pesan cintamu sebagai jalan kembali padamu. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Besok kita ketemu lagi ya sahabat di hari yang sama. Materinya tentang asidosis. Aku menghargai dirimu. Aku menyayangimu. Aku mencintai jiwaku. Aku berkata dari Tuhan. Maafkan telah mengabaikan. Maafkan telah jauh darimu. Ini bukan pesanmu. Kini ku susuri jalanmu. Tiada lagi cerita lukaku. Tiada lagi rasa gembira. Taruh. Mudahan taruh. Bahagiaku
temui cahayamu. Bahagiaku sadari hadirmu. Kalau ya kulkas ya, kan kalau gua jalan, gua masuk turun gua ngajakin dulu. Tiada lagi cerita tentangku. Tiada lagi rasa Kamu kira kayak ada pernah aja deh belum temui cahaya. kan Yesus meninggal Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus meninggal Bahagiaku sadari siswa setelah pendaki ditemukan tewas di lapas di Gunung Merapi itu mahasiswa di Merapi betul Gunung di sebagai jalan kembali. Oke, terima kasih sahabat semua. Mohon maaf kalau ada kata yang salah selama 2 jam ini. Semoga dengan kita Zoom ini, semoga dengan kita Zoom 2 jam ini membawa kesadaran baru bagi kita. Kita jangan menderita dengan penyakit-penyakit kita, tapi belajarlah untuk menangkap pesan cinta itu. Bahkan berbahagia dengan sakit kita hari ini, berbahagia dengan masalah-masalah kita hari ini, karena semua adalah pesan cinta. Tuhan lagi sayang sama sahabat. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa besok ya, jam 7 malam. Kita bicara tentang asidosis. Bagaimana asidosis Bunda. bisa membuat kita sakit. Ya, oke, bye. Selamat malam. Terima kasih Bunda. Bye. Maka